Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama aku Nena Destiana Sari dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2 di Universitas Selatan Samosir. Kali ini aku akan mereview sebuah film yang berjudul Musik Miracle. Nah, setelah aku menganalisis menonton film tersebut, itu sangat menyentuh hati sekali karena diangkat dari kisah nyata. Nah, komentar yang akan aku berikan terhadap film tersebut yaitu menurut aku film itu sangat bagus, alurnya sangat bagus, sangat menyentuh hati sekali karena menurut aku kalimat guru atau penjelasan itu bukan hanya sekedar bahasa semata, tetapi memang real fakta adanya bahwa guru itu pahlawan untuk adanya di dunia nyata. Dan dengan adanya film Musik The Miracle ini itu benar-benar menggambarkan banget seorang guru kan. Di film tersebut menceritakan bahwa seorang guru yang bernama Mahir ini dia ditugaskan ke desa terpencil dengan seorang diri tanpa ditemani istri dan anaknya. Dia di sana disambut baik oleh warga di sana, terutama oleh warga di sana itu Pak Dafud. Pak Dafud ini mempunyai 6 orang anak dan ada satu anak Pak Dafud yang sangat istimewa. Dia berbeda dari yang lain, dia merupakan penyandang disabilitas. Tapi Mahir yang melihat itu tuh tersentuh hatinya dengan membantu anak Pak Dafud ini yang berharap bisa sembuh. Walaupun Ajis ini mempunyai kekurangan, dia sangat berbeda dari kakak-kakaknya, tetapi dia mempunyai nasib yang baik banget karena dia memiliki seorang istri yang cantik, bukan cuma cantik parasnya, tetapi cantik juga hatinya. Istri Ajis bernama Miskin. Nah, mereka itu dijodohkan karena emang ada di desa tersebut itu yaitu dicarikan oleh orang tua. Setelah Ajis menikah dengan Miskin, hari-hari Ajis kini bersama Miskin. Dan tentunya di dalam rumah tangga itu ada sebuah cobaan, di mana cobaan rumah tangga mereka itu dengan Miskin yang selalu mendapatkan omongan yang tidak enak dari tetangganya. Setelah ini selalu berbicara bahwa Miskin itu bernasib sangat malang karena mendapatkan suami seperti Ajis. Miskin yang mendengar itu mungkin untuk sekali dua kali Miskin bisa menerima, tapi kalau setiap hari Miskin harus mendengar itu, Miskin tidak tahan dan Miskin selalu menangis di setiap malamnya. Ajis yang melihat itu pun sedih karena istrinya yang selalu menangis dan Ajis selalu berusaha untuk menghibur Miskin walaupun dengan gerakan tubuh saja. Ajis yang tidak tahan, yang selalu Miskin menangis, akhirnya Ajis bersama kudanya pergi ke tepi dan di sana ternyata Mahir seorang guru itu melihat kenyataan Miskin dan Mahir pun mengajak Ajis menepi dan berjauh dari si guru itu. Akhirnya Mahir pun menanyakan ada masalah apa dan kenapa sampai Ajis itu pergi ke tepi. Akhirnya Mahir itu menyuruh Ajis untuk menulis di sebuah kertas apa yang sedang Ajis rasakan. Ajis dan Miskin pun karena sudah tidak tahan salah tetangga di desa tersebut, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi secara diam-diam dari desa tersebut untuk bertujuan kepada Mahir seorang guru. Mahir pun membantu Miskin dan Ajis setelah mendengar cerita mereka berdua. Akhirnya Miskin dan Ajis pun pergi bersama Mahir tinggal di kota dan ternyata kehidupan di kota tidaklah begitu baik daripada tinggal di desa. Ternyata orang-orang di kota itu omongannya lebih sakit daripada orang-orang di desa. Ajis yang sebenarnya sedih dan merasa bahwa dia menjadi seorang suami untuk Miskin. Akhirnya Ajis sangat Mahir agar Ajis itu bisa sembuh dari penyakitnya dan Mahir pun membantu Ajis agar sembuh dengan bantuan temannya Mahir. 7 tahun pun berlalu. Kini desa yang dulunya terpencil, tidak ada akses jalan, tidak ada saluran air, tidak ada saluran listrik, tidak ada sekolah, sekarang sudah makin maju dan yang lebih penting sudah ada akses jalan tol masuk untuk ke desa tersebut. Kita ada sebuah radio yang memasuki desa tersebut dan orang yang keluar dari unsur Islam yaitu guru yang dulu pernah mengajar dan mendirikan sekolah di desa tersebut. Mahir datang bersama istri dan istrinya dengan berdua saja bersama istrinya. Kemudian disusul dengan lulus anak laki-laki yang begitu tampan dan ada seorang yang masih yang menggunakan itu dan tidak apa ada seorang perempuan yang dibilang baik karena Ajis dan Miskin dan bersama jadi pas banyak sekali perjuangan bahkan aku tidak enak sudah Ajis dan Mahir sama tujuan ini karena mereka sangat kuat. Ajis yang mencintai Miskin, mencintai istrinya Ajis dan sembuh. Selama bertahun itu Ajis selalu sembuh agar ia bisa berjalan dengan normal dan berbicara dengan lancar. Usaha Ajis tidak sia-sia. Ajis akhirnya bisa sembuh. Dia bisa beliau bisa berjalan dengan lancar dan berbicara dengan normal.
mahir yang ada di dalamnya yang bisa menjadikan Ajis seperti itu. Mahir membantu Ajis dengan sabar, dengan ikhlas agar Ajis bisa sembuh. Dan apa yang Mahir lakukan terhadap Ajis itu sangat-sangatlah berbuatan baik. Dan orang yang baik itu pasti akan selalu menunjukkan apa yang kita tuai itu, karena apa yang kita tuai itu yang kita tanam. Setelah Ajis sembuh, ternyata ada kejadian yang menyedihkan. Mahir yang kecelakaan dan menjadikan Mahir lumpuh selamanya. Tapi karena Mahir itu orang baik, Mahir dikelilingi oleh orang-orang baik juga, dan Ajis pun membalas budi Mahir dengan merawat Mahir selama Mahir sakit. Dan karena Mahir dulu juga telah menjaga Ajis tanpa rasa jijik, dan sekarang Ajis pun ingin melakukan hal yang sama. Banyak yang Mahir Mahir feedback yang aku dapat dari film tersebut yaitu apa yang kita tuai itulah yang kita tanam. Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, mungkin itu adalah salah satu kebaikan yang kita dapatkan di saat kita mengalami kesusahan dan yang akan membantu kita gitu ya. Jadi jangan takut untuk berbuat baik kepada orang lain, dan jangan memandang orang untuk kita bantu. Berbuat baik itu kepada siapa saja, jangan melihat orang itu gimana, orang itu siapa. Jika kita niatnya untuk menolong, jika kita niatnya untuk berbuat baik, tentunya berbuat baiklah, dan jangan memandang orang itu dari segi karena kita tuh tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membantu kita nantinya. Dan cinta sejati juga menjadikan motivasi terbesar seseorang untuk bisa menjadikan lebih baik. Maka bagi kalian yang sudah menikah, cintailah pasangan kalian dengan tulus dan sepenuh hati. Dan yang belum, please aku banyak-banyaklah berdoa agar diberikan jodoh yang sesuai impian kalian.